Kalau Menteri Pariwisata, Ah. apa mau? Lu mau ngapain? Gue tau lu mau ngejebak gue nanya gue kan? Karena kalau gue yang jawab, TO nih ya. You always going to be the one for me. Yes! Yes, so semangat gitu ya. Seneng deh gue tuh. Wah, terima kasih. Gue senang banget bisa ketemu lo. Akhirnya gue bisa Thank ngobrol you. sama lo. Thank you, Nat. Apa kabar, Tok? Baik, Baik, sehat? sehat alhamdulillah. Lu gimana? Gue sehat juga lah. Kita ketemu terakhir masih di konten perdijian ya. Perdijian. Kurang intim, Tok. Gitu. Kurang intim. Oke, sekarang lo di studio gue. Studio lo, Kurang intim apa tuh? rumah lo juga ya kan? Benar. Tapi sehat, Tok. Alhamdulillah sehat. Gimana kerjaan? Gue bagi dulu ya. Gimana kerjaan musik lo? Kerjaan musik Masih lagi amsyong sih. Cuman lagi membaik karena banyak Sponsor? Bukan. Karena lagi banyak virtual konser, Oke. online konser. Oke. Lumayan menolong anak-anak lah. Anak-anak tuh maksud lu kru lo? Kru gue. Oke. Kalau gue ngomongin virtual konser tuh apa sih? Gue tuh kan nggak pernah dapat virtual. Gue pernah dapat sekali dan Wah. nggak works. Oke. Jadi IO-nya kecewa katanya tiketnya nggak laku bla bla bla. Hmm. Kalau yang terjadi sama lo apa sih virtual konser buat artis, buat Ah. seniman? Sebenarnya virtual konser pertama kali terjadi Yes. di kehidupan gue itu saat pertama kali PSBB. Oke. Gue menganggap virtual konser atau online konser itu adalah sebagai satu wadah emergency, ibaratnya darurat, di mana kita harus nge-showcase nge-showcase kemampuan kita, atau kita harus ngibur orang-orang walaupun dalam keadaan darurat. Oke. Menurut gue. Oke. Jadi kalau menurut gue sih itu bukan tempat yang untuk berlama-lama dan Yes, nyaman-nyamanan di situ ya. Karena udah kelihatan banyak yang nyaman sih menurut gue. Kelihatannya. Kelihatannya banyak yang nyaman. Mm-mm. Tapi secara feedback penonton atau fans berat lo, itu mereka seneng nggak nonton lo virtual? Atau sebagai lo artis, lo PW nggak sih menjalankan ini? Apa ya emang gak ada pilihan lagi aja, nanti emang harus virtual gitu? sebagai musisi. sebagai musisi Vibes lu kan berarti nggak ada yang nonton lo dong. Ya Asli. paling tembok-tembok sama lampu lu ya. Asli, Yang nontonin asli, lo ya kan. asli. Lo pasti kayak ada aduh, kurang nih gitu. Iyalah, Iya dong. gue sebagai musisi yang jarang latihan apalagi ya. Maksudnya gue manggung nggak pernah pakai sequencer, Yes. Oh, lo nggak pakai sequencer ya? nggak pernah pakai sequencer. Kenapa? Karena ternyata genre musik gue nggak cocok. Oke. Jadi kita manfaatin magnetic feeling dari beberapa pemain band kita. Yes. Gitu. Jadi itu yang kita punya. Oh, lo nggak pakai sequencer kalau manggung? Nggak pernah pakai. Lo pakai autotune nggak? Nggak sama. Oh, kalau gue pakai banget. pakai. Karena suara gue kan jelek ya. Biasa banget gitu. Jadi pas gue bikin band gue harus ada autotune. Harus ada autotune. Iya, jadi 1 sampai 10 lagu autotune full. Reverb mentok. Pol. oke, Makanya oke. suara gue jadi lumayan kata orang-orang, padahal mah autotune. Kalau lu enggak ya? Gue cuman palingan kalau di panggung gue kenal beberapa Yes. preset gitu. Gue Yes, nggak pernah pakai autotune. Palingan yang gue pakai gator, terus Yes. gue pakai reverb sama delay oke. sedikit. Biar dapat tuh feel lah ya. Iya. Iya. Biar Itu terasa. ngomongin band lo ya. Cuman yang lagi hot soal lo nih, Andito Pramana. It's about your Twitter, man. What the fuck? What happened? Apa sih? Apa yang terjadi sih? Coba lu aja yang cerita. Gue nggak ngerti. Dari pertama dulu. Oke. Dari pertama emang gue pertama banget nih ya. Gue sempat baca juga nih, Tok, ya. Lu sempat menyinggung soal homoseksual. What happened? Ada apa? Gini. Dulu Dulu. gue menganggap Twitter itu mungkin satu wadah di mana kita bebas ngomong apapun. Ya. Gimana di saat gue ngomong dulu, it means probably like 11 years ago. Oke. 11 years ago pas gue baru graduated from high school, then I went to Sydney. Yes. Terus gue gak punya siapa-siapa di sana. Oke. Maksud lu gak punya siapa? Lu gak punya teman? Gue gak punya temen, gue tinggal sama nenek gue. Oke. And she is a very she's not a homophobic though. I mean, Ah. dia adalah agamais, sosok yang religious banget, yang walaupun tinggal di Sydney tapi dia masih punya perkumpulan kerabat Jawa, di mana judgmental banget juga pasti. Oh iya. Gue besar di situ gitu, terus Itu lu lama tuh di Sydney? gue 4 tahun. Oke, lama dong. Ya? Lumayan. Oke. Pas gue di sana ada satu kejadian yang ngebuat gue terpaksa menjadi homophobe.
Sumpah lu? Iya, jadi waktu itu gue lagi berangkat sekolah, naik train, terus pas udah masuk ke daerah Town Hall City gitu, tiba-tiba ada bapak-bapak India. Ya gua dong. Bapak gua India soalnya. gitu. Bapak India, jadi bapak gua deh. Potong bokap gua apa? Enggak salah. Bapak India. Bapak India nyamperin gua, dia megang tangan gue, terus dia kayak gitu. Anjir. Kayak udah. Enggak. Men. Sumpah lu? Serius. Kayak mau ngejilat lo ya? Kayak mau ngejilat gue. I will lick you, man. I will lick you. From Terus top and bottom gitu. ini tangan lu dingin dipegang. Dipegang. Terus lu bingung. Gue nge-tweet dong. Di situ Apaan kan nih? shock Gitu. juga lah Shock. gitu. Karena lu masih teenage juga tuh ya. Asli. Oke. Terus gue nge-tweet deh. Lu kayak nge-tweet? Nge-tweet tentang race. Ini lu masih belum Ardito yang itu ya? Belum. Oh, belum. Masih Ardito yang culun ya? Masih detox gue. Oh, masih Oke. Terus habis itu udah akhirnya banyak banget tweet-tweet yang gua tweet pada saat itu malam gua nggak bisa tidur gua nge-tweet gitu. Ternyata impact-nya sekarang. Oh, pas lu udah gede. Ternyata banyak apa, banget. Apa impact-nya? Maksud gua, lu nge-tweet apa? Gua nge-tweet tadi yang agak sedikit berbau homophobe, sedikit berbau rational juga. Yes. Terus banyak banget lah hal-hal yang kekanak-kanakan yang gue tweet pada saat Oh, itu. kekanak-kanakan. Karena lu belum terlalu mengerti. Iya, Okay. kebanyakan rasis dan homophobe juga Oke. gitu. Jadi Tapi lu regret nggak sekarang? Ngapain sih gua nge-tweet gitu? Apa kayak kenapa lu jadi pada heboh ya tentang gua udah gede? Kan ada dua tuh. gitu sih. Oh, yang kedua. Iya, kenapa Lu pada heboh ya? Kenapa lo punya waktu ya untuk nyari tweet gua 10 atau 11 tahun yang lalu? Oh, itu 11 tahun. Oh 11 iya. tahun yang lalu, nah. Dicari sama seseorang. Iya, dan Dia blow up lagi. di blow up lagi. Pas lu udah gede. Iya. Lu makin bingung apa-apaan sih ini gitu ya. Asli. Oh gitu cerita awalnya. Cerita awalnya Oke, yang gitu. kedua. Masalah Twitter. Masa Twitter. Apa lagi? Banyak banyak tweet gua ternyata yang nggak begitu penting, yang ngebuat kontroversi di luar sana. Gitu. Contohnya. Di mana gue sedang mental breakdown, Oke. terus gue nge-tweet pakai bahasa-bahasa kasar, dan gue tidak menyadari kalau followers gue udah banyak sekarang. Itu keluar dari tweet gue dan banyak banget masuk kontroversi dan lain-lain, dan musisi juga terlihat sekarang jadi kayak, ini apaan sih nih Ardito nih? Iya. Gitu, musisi-musisi tuh sekarang kayak gitu kelihatannya gitu, yang emang satu skena sama gue Oke. gitu, yang kita follow-followan terus ngeliat tweet gue terus kayak, apaan sih ini lama-lama nih bocah nih, kenapa sih ganggu gitu. deh ini orang Ganggu gitu. deh ini Ardito ini gitu. Terus akhirnya gue baru sadari setelah kejadian tweet gue yang terakhir gitu. Which is yang gue bilang musik sama dengan teori fisika. apaan sih itu gua bingung deh. Ini masalah PSBB, masalah pandemi. Kenapa? Lu mempunyai kekecewaan itu dong terhadap Kekecewaan sih, iya, siapa yang gak kecewa 2020 harus kita habiskan seperti ini. ya sudah hampir 7-8 bulan ya. Sudah hampir 7 dan 8 Yes. bulan dan tidak ada sama sekali yang kayaknya terlihat Pro ke musisi. bukan pro ke musisi doang. Terlihat ngopenin sebegitu ngopeninnya ya. Ngopenin itu bahasa apa ya, Bang? Ngopenin bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa, oke. Yang artinya ngopenin itu apa ya? Ngurusin. Oh, ngurusin. Oke. Gitu. Bisa aku orang ngerti toh. Orang ngerti. Semua. Aku juga baru belajar kok. Oke. Ojol. Ojo. Oke. Iya, gue kayak ini kok dari awal dari PSBB Oke. kita ditakut-takutin sama beberapa berita Mm-mm. yang ngebuat kita kita harus di rumah dulu ya. Dulu ya, oke. 4 bulan gue di rumah without doing any concerts atau apa gitu ya. Yang tadinya banyak banget nih ya. Kita udah ngorbanin banyak gua nggak ngomongin uang ya. Iya. Uang terbuang. Iya. Batin terbuang sebagai musisi. Iya. Lo ngerti gak sih? Itu lo ngerasain di 4 bulan pertama. Betul. Tapi kita terima nih. Ya udah deh, Kita nggak terima. apa-apa di rumah yuk gitu Betul. ya. Oke, Tapi terus beberapa kayak regulasi dari yang di atas juga kayak ngebuat kita nggak jelas. kok nggak dibayarin ya? Kok ngambil langkah kayak setengah-setengah ya? Oke, Kenapa contohnya yang setengah-setengah tuh apa? PSBB lah. Kenapa PSBB? nggak lockdown sekalian? Malah lebih jelas ya. Malah Di lebih rumah jelas. dulu, kelar baru keluar. Lu di rumah dulu, kelar gue kasih makan. Hmm. Kita kasih catering semua warga Indonesia ini ya. Tapi yang penting kelar. Semua Oke. warga Indonesia Oke. harus melakukan rapid dan swab. Oke. Dibayarin sama negara. Yes. Jelas kelihatannya berapa. Tapi yang kita alamin sekarang ini PSBB sekali. Udah. Katanya suruh new normal. New normal.
suruh minum jahe yang banyak katanya kan. Terus suruh tapi jahe sudah muncul bukan? bayar. Biar masuk. Oke. Sudah muncul gue sebut terus. Oke. Itu PSBB yang menurut lu nggak jelas. Nggak jelas. Rancu ya. Agak apa rancu. maksud lu gitu ya? Gini, terima bahwa masyarakat Indonesia itu tidak seperti tidak senurut masyarakat yang di negara-negara yang maju gitu. Udah dibilang PSBB pertama suruh berhenti, PSBB-nya kita mari berkehidupan bersama COVID-19, berdampingan gitu ya. Tapi disuruh PSBB lagi, Nat. Jalanan rame lagi. Itu gue juga bingung. Oke. Jalanan masih ramai. SCBD ramai. Semua tempat hiburan tutup kan sekarang. Tutup sekarang. Tapi sebelumnya udah sempet rame banget, full. Di Bandung gue pernah ngeliat dapat telepon dari temen gue, gila di Bandung ada klub yang buka sampai jam 4 pagi. Gitu. Dan kayak wow, ini gimana ya? Maksudnya gue harus gimana nih? Gue harus ngelakuin aktivitas gue di luar rumah. Meeting di luar. Sebagai semestinya. Atau gue harus di rumah aja. Gitu. Itu berarti kecemasan lo ya, anxiety lo yang nggak jelas. Apa nih gitu ya? Di tengah-tengah kita. Di tengah. Oke. Kalau misalnya new normal misalnya, oke kita terapin new normal, pakai masker, cuci tangan gitu kan, walaupun nggak bisa habisin air gitu, cuci tangan. Terus event jalan gitu. Gua akan lebih menghargai. Event jalan dengan protokol yang ada. Shooting jalan dengan protokol yang ada. Lo pakai masker, cuci tangan, swab dan rapid sebelum dan sesudah event. Agar jelas semuanya. Yang nonton nggak boleh keluar dari mobil. Sekarang ada drive-in concert. Itu akan ngebuat musisi jadi musisi lagi. Gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman musisi juga yang bilang kayak, lo enak gitu. Banyak yang komen gini. Lo enak lo tuh. Film lo jalan, brand lo jalan gitu. Iya dong. Cuman enak udah banyak duit. Tapi core gue sebagai musisi kan hilang. Sama. Gitu. Musik yang gue bilang teori fisika di mana itu Newton kan. Di mana kita emang kasih energi ke penonton, energi ngasih penonton ngasih energi kita seband ngasih energi itu timbal balik kan, teori timbal balik gitu. Jadi kayak gue ngeliat itu ada lagi sekarang. Dan yang lu tweet itu apa sampai orang pada bete? Gue nge-tweet, pokoknya gue bilang gue sedih ngeliat nasib para musisi yang tadinya udah dapet jadwal di kafe, tapi harus dijatuhin lagi. Itu lu nge-tweet. Karena keresahan lo. And then timbal balik sama netizen ya. Ternyata negatif. Kenapa? Itu kan positif dong harusnya. Iya, mungkin lu mau membantu orang yang gak ada kerjaan, kru lu yang tadi lu bilang dagang cupang, sampai dagang kutu air ya kan. Maksud gua itu kan terjadi di semua band lagi. Betul. Semua band, even band gue juga udah jadi pengangguran yang gak jelas gitu. Asli. Which is itu positif dong. Kenapa lu dibully? Gua nggak ngerti ya. Mungkin karena masih banyak yang parno, dan kita harus waspada memang dengan setuju. Harus berhati-hati. Juga banyak banget yang ngelihat kalau gue itu pro di oposisi teori Alexander Graham Bell. Graham Bell. Iya, itu kan baru mau telepon. Konspirasi. Banyak yang mikir kalau misalnya gue pro di konspirasi. Maksudnya lu temen Jering gitu. Iya, gue follow-followan sama Jering iya. Tapi bukan berarti gue pro teori konspirasi juga. Gue ngeliat memang COVID-19 ini ada. Ini ngebuat ekonomi kita lemah, hancur anjlok banget. Ada. Tapi apa yang bisa kita lakukan gitu? Apa survival things yang kita bisa lakukan gitu. Berarti sebenarnya tweet lu itu kekecewaan terhadap keputusan pemerintah dong, Tok. Soalnya lu bilang PSBB ini lagi, lu bikin semua orang yang bekerja di art menjadi pengangguran yang tadinya
Apa-apa yang mau lu tunjukkan dengan tweet lu itu? Kritikan, kebetean lu. Thoughts doang sih sebenarnya. Thoughts doang. Karena kan Twitter kan gunanya untuk itu kan. Thoughts. Makanya kalau misalnya kita bikin Twitter, what's in your thoughts? Oke. What is your thoughts? Oh yes, that's your thoughts. It was my thoughts. Oke, not Only. right? Bukan. Oke. Bukan. Not your thoughts. Oke. Bukan, salah pengertian Jangan ya. salah pengertian. Thoughts yang gue kasih ke apa namanya netizen di luar sana, followers gue di luar sana, nggak perlu dimakan bulat-bulat. Kritik ya diterima. Kalau bulat-bulat tahu lu makan. Aduh, Ya kan? udah jarang juga. Udah sekarang. jarang. Oke. Terus Ternyata, tapi lu nyangka nggak toh tweet lu itu membuat gempar? enggak juga, enggak sama sekali. Oh, lu pikir itu cuma ada yang thoughts itu. Thoughts itu. Ternyata Chels. Tapi lu bener-bener digempur. Kayak apaan lu toh, banyak bacot lo. Oh iya, banyak Sumpah lu- dengan teman-teman musisi juga gue digituin. Kenapa? Gua tahu. Loh, bentar kali. Sebagai teman sesama musisi kan, lu kan pro ke musisi dong. Lu care sama kru, Oh, iya. sama soundman, yang jualan cupang tadi lu bilang, sama sampai soundman gue pun juga melakukan Iya. hal-hal yang tidak terduga, jualan ini, jualan itu. Iya. Kenapa musisi nggak pro ke lu ya? Mungkin gue nggak tahu ya, gue nggak mau kasih spekulasi yang sotoy gitu. Yang sotoy, ibaratnya. Tapi menurut gue ya ada yang pro dan ada yang kontra. Yes. Dan mungkin tweet gue pada saat itu lebih menyindir, lebih ceroboh jatuhnya ke guanya. Yes, oke. Gitu. Jadi kayak itu adalah sebuah tweet yang gue harus pelajari juga. Jadi gue harus belajar jadi lebih baik juga ke depannya. Makanya gue sekarang nggak nge-tweet, man. Nggak pernah nge-tweet. Gue nge-post cuman ya kalau kerjaan doang. Karena lu parno, takut kena itu lagi. Males gue. Oke. Males. Itu Twitter. Twitter. Talk about the movie, man. Congratulations, Congratulations, bro. Thanks, man. Thanks, bro. Gimana, man? Lo pertama udah sukses di Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Yes. Everybody talks about you. Walaupun lo cuman aktor pendukung yang tidak terlalu banyak muncul, tapi diomongin banyak orang segitunya. Iya. And then lo dapet sequel yang it's about you. It's about Story my about character. Kale. Iya. Right? True. Gimana ceritanya? Pertama kali gue ketemu Mas Angga Dwi Mas Sasongko, Yes. gue udah ngeliat dia adalah no question ask lah kalau Yes. sama dia. Yes. Pinter, semangatnya tinggi, Yes. dia apresiatif terhadap karya-karya Yes. anak muda yang Yes. dikasih gitu ya. Oke. Dan gue udah nyambung sejak pertama kali Ketemu dia. Oke. Dia- Dari Nanti Kita Cerita Hari Ini. Dari nanti Oke. kita tentang hari Oke. ini. Dan setelah nanti kita cerita tentang hari ini, ternyata lagu gue dan semua yang ada di soundtrack itu naik, boost banget. Soundtrack lo. Iya. Oke. Karena gue nonton film lo. Peran lu tidak terlalu banyak, tapi ternyata orang sangat mengagumi peran itu. Lu nyadar itu nggak? Gue nyadar kalau misalnya karakter gue itu adalah 80% dari laki-laki Jakarta, man. Oh, untung gue bukan laki-laki. Oh iya. Oke, 80% dari laki-laki. Laki-laki Oke. Jakarta seperti itu mostly. Oke. Mostly. And then film lu sukses. Gimana ceritanya tiba-tiba si Mas Angga nawarin lagi? Iya. Coba lu ceritain. Mas Angga tiba-tiba bilang, bikin film Kale yuk. Dia nelfon gue. Oke. Oh, Kalau ayo. itu peran lu ya. Oke. Betul. Gue bilang lah ayo, gue bilang. Hmm. Gue bikinin lagunya ya. Hmm. Gue bikinin lagunya, gue kasih Mas Angga. Dia langsung, wah gila nih, gue jadi kepikiran nih ending sini gimana. Yes. Wah, Yes. gue suka banget diapresiasi kayak gitu, Nat. Hmm. Bener-bener setelah dikasih kata-kata apresiasi kayak gitu, gue Yes. langsung bikin satu lagu lagi Oke. yang ada di filmnya. Oke. Gitu. Jadi itu enak banget tuh. Itu fisika tuh. Oh, itu fisika lagi ya. Oke. Karena kan enggak, kalau itu lebih ke psychologist sih. Oke. Psychological thoughts gue untuk bikin lagu karena kepancing sama kata-kata baik yang keluar dari Mas Angga Dwi Mas Sasongko. Yes. Jadi gue kayak wah ayo banget. Jadi film Kale menampilkan lagu-lagu dari Ardhito Pramono. Oke, jadi Kale ini ya nggak jauh dari Ardhito dong. Mas gue peran itu ya Ardhito dong. Enggak. Beda. Enggak juga. 50-50 ternyata. 50-50. Ternyata. Kenapa? Kalau Kale itu kenapa? Kalau Ardhito gimana? Banyak hal-hal detail. You're an actor, you know Yes. the detail about Yes. characters gitu. Yes. Saat lo mau kesurupan sama karakter itu lagi, Oke. lo timbul satu anxiety yang gak pernah lo dapetin Yes. lagi Yes. gitu. Thoughts, cara pikir, cara jalan, cara ngomong, Kale dan Ardhito beda.
beda. Cara pikirnya bahkan beda. Oke. Karena saat gue nonton, Ah. ya kali itu Ardhito sih. Ah. Itu salah ya. Ternyata saat lu harus memerankan, lu baca skrip, Iya. ini Kale, Iya. itu bukan Ardhito ya. Iya. Lu harus menjadi Kale. Betul. Oh gitu ya. Betul. Oke. Proses pendalaman karakter NKCTHI kalau nggak salah 2 bulan 2 bulan untuk menjadi si Kale. untuk Oke. jadi si Kale, dan itu gue lakuin banyak hal gitu, dari ganti sepatu, gue beli Doc Mart pada saat itu. Oke. Kalau sepatu roda lu nggak beli? Beli, Oh, iya, oke. beli gue nemenin cewek gue main sepatu roda. Oke. Iya, kejebak gue. Ntar jadi Olga sepatu roda. Aduh, itu yang tua-tuain tahu tuh ya. Oke. Oh, Tok, karena saat gue nonton film itu, gue nonton tuh baru banget, Tok. Gue telat, gue nonton Di Netflix ya? Yes. Gue nonton itu, gue malah merasa kalau itu Ardhito. Oke. Ternyata enggak. Ternyata enggak? Ternyata lu sesusah itu masuk ke karakter si Kale. Iya. Sumpah lu. Iya. Pas gue si Kale itu kan musisi. Iya. Lu musisi. Kale past musician, dia udah patah. Past musician. Right. Lu juga masih ada background musisi. Gue saat waktu itu, ini kesulitannya buat Ardhito apa ya? Iya. Mirip, charming, Iya. sama kayak kehidupan lu charming lu ya. Iya dong. Kalau gue cewek gue begini ya. Iya. Mas gue kan orang nggak tahu nih apa sih kesulitannya Ardhito masuk ke Kale. Beda. Nah, Beda ya? Beda. Walaupun kita sama-sama nongkrong di jalan, Yes. kita gede di jalanan. Yes. Tapi yang gue rasa Kale itu punya satu pola pikir yang Ardhito Pramono nggak punya, yaitu Oke. adalah pola pikir dari anak rantau. Anak rantau. Karena gue masih nyaman di Jakarta, gue masih tinggal di rumah gue dari kecil, gue di sini. Yes. Kale dari Cirebon datang ke Jakarta, pacaran sama musisi Jakarta, Yes. terus habis itu ternyata harus hancur. Oke. Gimana sih rasa lo kayak wah nanti akan ada di Story of Kale, makanya jawabannya itu. Jawabannya itu. Itu kenapa Ardhito Pramono itu beda banget sama Kale? Jawabannya ada di Story of Kale. Yes. Itu dia yang lo bilang, itu challenging dong Itu buat challenging banget. Oke. Bedah skripnya lama nggak Tok? Begitu dikasih sama Mas Angga, Lama lagi. lama. Depresi. Depresi nggak pas? Aduh bisa nggak ya gue? Depresi yang di yang kedua. Di Story of Dibanding Kale. yang pertama? Iya. Kenapa? Karena di yang pertama Kale udah firm banget. Nah, Firm. Begini nih Nat gitu Iya. ya. Kalau yang kedua, dia masih membentuk pola pikir dia, masih developing karakter dia sebagai anak Jakarta nih. oke. Gitu. Itu ada di Story of Kale. Oke. Terus lu tadi sebelum kita on air lu cerita. Jadi si Story of Kale ini adalah sebelumnya nanti kita hari ini. Prequel, yes. Kok bisa? Karena banyak yang menganggap gua atau karakter Kale itu jahat ya. Emang jahat ya? Katanya jahat ya. Ardhito Oke. Jadi ini malah prequelnya. Prequelnya. Sebelumnya Iya. ditarik lagi ulur. Iya. Dengan pemerannya Aureli. Really. How was it? Maksud gue dapat nggak feel-nya? Dapat banget. Kenapa? Kenapa? Iya, dapat aja gitu. Ternyata dia adalah bukan seseorang yang ada Malik banget gitu loh. Kayak gue ngeliat Aureli kan gila. Wah, bule. Dapat film udah berapa puluh, sampai 100 kali filmnya. Terus habis itu kayak udah nyanyi di mana-mana gitu. Yes. Terus habis itu gue ngerasa kayak wah dia out of my league, tapi ternyata enggak juga. Oke. Ternyata dia menyetarakan gitu loh, menyetarakan Oke. pengalaman anaknya baik. Diajak kerja juga I appreciate the Baik. role, she appreciate my role. I know. That's how it is. I know. Oke. Terus tau gini, kalau film kan lo berarti kan ada proses reading, Ya, ada proses bla bla bla. yeah. Klop sama Aureli klop. Klop banget. Dari awal udah klop. Dari awal udah klop. Dan Mas Angga pun udah memilih dia untuk menjadi pasangan lo klop. Lo langsung beb. Ayo. Gue bilang ayo. 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 Berangkat. Oke. Story of Kale ini akan keluar di tanggal berapa? Udah boleh lu sebutin? Tanggalnya belum bisa disebutin. Sebutin. Cuman bulan depan pastinya. Bulan depan pastinya. Mungkin awal bulan ini tanggalnya bisa keluar. Setelah lu syuting, lu ngalamin perjalanan spiritual lu di film itu. Ya. Do you love sebagai movie star, movie actor dibanding sama musik ya? It's two different words menurut gue. Why? Karena film punya segmen dia sendiri, Oke. Musik juga punya segmen dia Dia sendiri. sendiri gitu. Gitu. Yang dilakukan di Story of Kale itu menggabungkan keduanya. Di Story of Kale. Iya, karena kalau di nanti kita chat hari, lu kan bukan main role ya. Gue bukan main role. Oke, tiba-tiba lu dapat main Main role. role. Do you love it? I love it. Film itu kan adalah apa ya?
kerjasama ya. Iya kan? Iya kan? Iya. Jadi Beda kalau sama musik ya, beda ya? Iya, jadi kalau misalnya lo suka sama cara kerja direkturnya, lo suka sama anak-anak produksinya, itu akan jadi sangat menyenangkan. Jauh lebih mudah menyelesaikannya. Iya. Dan lu mendapatkan kenyamanan itu di situ. Di Kalies. Yes. Sangat gitu. Kalau di musik toh, apa yang baru soal lo? Apa planning lo selama corona atau nanti apa lo mau bikin album lagi? Gue pengen apa lo bikin album kritis soal Twitter? Ya kan? Nggak, gue pengen bikin album anak-anak. Oh iya. Gue sempat lihat lu sempat main sama Gisel ya. Ada apa sama anak-anak? Katanya sih gue denger lu pedofil ya. Gak ada sih, gue bohong ya. Oke. Kenapa? Tiba-tiba lu concern ke anak kecil kenapa? Why? What happened? Kenapa gue concern? Goreng sih pedofil kurang. Gue concern ke anak-anak karena kenapa menurut gue pengen ninggalin legacy aja gitu untuk ponakan gue, untuk anak gue nanti, untuk anak lo nanti bisa didengerin sama anak lo pasti gitu. Dimana nanti kalau misalnya triggernya apa toh? Kenapa tiba-tiba oke gue harus bikin lagu anak kecil? Pasti ada triggernya dong. Iya. Apa tiba-tiba aja lu bangun tidur kayak lagu anak kecil? Enggak. Gue lagi liburan di Bandung pas kemarin PSBB gitu. Yes. Gue ke Bandung ke villa gue yang di sana. Asik. Kaya banget. Oh, lu punya villa ya? Ada kerajaan gitu. Ada ya. Dinasti lah ya. Dinasti gue. Katanya ini ya, Sunda Empire ya. Enggak ya, oke. Lu ke villa lo di Bandung. Ke villa gue di Bandung. And then, terus habis itu gue ngeliat ponakan gue dengerin lagu anak-anak, cuman yang liriknya dewasa banget. Oke. Gitu. Dengerin lagu anak-anak yang liriknya dewasa banget. Iya, gue ngeliat ponakan gue dengerin lagu Digoyang Mama Muda. Aku reng. Hancur kan. Hancur. Terus kayak anjing, ini ponakan gue kok jadi gini ya? Iya. Maksudnya Mama kita muda lagi itu ya? kita lagi liburan di villa kita yang pembatu ada 18 ini. Terus kolam renang ada 18 hektar I ini. know. Tukang kebun berapa tukang kebun? Tukang kebun 80. 80. Oke. Kok masih mama muda? Iya, Oke. makanya. Kenapa tukang kebun 80? Karena rumah kita pom bensin. Oke. Terus lu tiba-tiba ngeliat keponakan lo. Iya. Nyanyi mama muda. Mama muda. Dalam hati lo apa-apa nih? Nggak kelas. Enggak katro deh gitu ya. Katro lo. Terus gue akan bikinin lo lagu anak-anak yang akan lo dengerin sampai tua. Oke. Tapi dia kayak ya nggak ngerti umur 1 tahun nih. Oke. Terus ya udah akhirnya dari situ ya kita bikin lagu anak-anak. Itu trigger lo. Itu triggernya. Oke. Dan works nggak? Soalnya gue tadi ngeliat si Gisel juga Ternyata works. Itu sebenarnya itu percobaan gue pertama kali untuk membuat lagu anak-anak. untuk nyanyi di depan anak-anak. Oh, untuk nyanyi di depan anak-anak. Iya, gue pernah anak-anak gue nontonin. Gue pernah nyanyi di depan ponakan gue, dia terlihat terhibur. Tapi dia umur 2 tahun, masih belum nalar lah. Yes. Tapi gue nyanyi di depan Gempita, ternyata dia suka. Gitu. Jadi it works. Oh, it works. It works. Okay. Jadi gue ya udah gue bikin aja. Setelah gue ngelihat study case kemarin gue sama Gisel sama Gempita. Dan mereka suka. Dan mereka relate. Mereka relate. Bukan Gisel, Gempitanya nih. Gempitanya relate. Iya. Dia senang nggak? Iya. Apa karena lo ganteng dia senang? Gue nggak tahu apa yang di pikiran Gempita, tapi kayak ya kenapa kita mau tahu juga ya? Gemes banget tapi gemes. Gemes pertama kali gue datang, Gempi malu gitu, gemes banget kayak. Kan dia nyanyi di depan nyokapnya kan, terus kayak gue nyanyi there is bitter in every way, terus si Gempita kayak tahu di belakangnya ada gue gitu, terus dia nerusin lagunya tapi dia malu sama nyokapnya. Lah kan gue malu sama nyokapnya. Lah gue malu bapaknya kayak Martin. Iya. Jadi gue malu sama semua orang di situ. Gue bingung jadi. Pas lu nyanyi dia happy ternyata. Dia relate. Di situ lu nyadar. Oh, gue bisa merubah nih. Benar. Berarti lu punya kekecewaan sama anak kecil yang mendengarkan lagu-lagu yang tidak semestinya mereka dengarkan. Bukan anak kecil ya? Lebih pencipta lagunya. I see. Gitu. Jadi kenapa lu menciptakan lagu? Kenapa lu nggak bisa bertanggung jawab atas karya lo? Sekasar-kasarnya karya gue nggak pernah bilang Mama Muda itu enak buat digoyang. Emang gak enak. Konteksnya kan gitu nggak enak ya? Emang gak enak. Enak ya? Emang katro. Gitu, kayak konteksnya nggak bisa di. Udah katro viral lagi. Bingung kan? Iya dong, kita nggak terima lah toh. Zaman kita breakbeat kan? Ya kurang. Kita kan kelas, bro, nggak bisa. Kita kan tegas ngomong itu kurang. Kita kan techno. Iya. Kita kan
selatan. Iya. Kita mana techno banget. Kenapa gitu. breakbeat gitu? Kenapa breakbeat? Ya sorry nih yang tersinggung ya, tapi emang kurang. Sorry, emang kurang. Tapi emang kurang. Emang kurang. Dan terimalah kalau memang Indonesia nggak bisa jauh-jauh dari gendang. Oke. Breakbeat itu ketukannya kan ketukan Gendang. Iya. Makanya abang gendang suka muter kan. Iya kan. Jadi kayak mari bertanggung jawab atas karya masing-masing, bertanggung jawab atas tweetnya masing-masing. Itu pelajaran buat gue lo, juga okay. gitu. Jadi ya udah mulailah Bertanggung jawab untuk bikin legacy album anak-anak. Lo udah concern terhadap anak kecil, which is itu positif banget. Apalagi dari Ardito. Gue pengen bikin album kan terakhir EP doang ya, 5 lagu gitu. Gue pengen bikin album yang isinya tuh musisi-musisi senior. Oke. Sebenarnya. Contohnya Faris RM. Pengen banget Faris RM. Pengen banget sama Papi Tergonta. Sebenarnya untuk menyanyikan lagu Bosa lagi gitu. Ini next ya? Next. Oke. Masih banyak banget musisi-musisi senior yang pengen gue ajak kolaborasi. Even masih pandemi, yes. sumpah lu. Iya. Karena kalau yang terjadi di band gua atau di beberapa teman gua kayak ngapain sih bikin album nggak dengerin lagi pandemi gitu. Itu nggak terjadi di lu ya? Enggak. Kenapa? Terjadi karena ya lu main musik aja. Karena menurut gue lagu itu adalah ekspresi di mana kita nggak bisa melakukan apa-apa ya. Yes. Sama kayak berdoa sebenarnya. Ya. Di mana kita nggak punya pertolongan, maksudnya kita tidak tahu siapapun, nggak tahu siapa yang akan nolong kita. Yes. Tapi kita punya pelarian gitu. Gue masukin lagu-lagu gue dengan unsur doa juga. Jadi kayak gue pengen mengucap doa sebanyak-banyaknya. Untuk para pendengar gue. Lewat lagu. Gitu. Itu nextnya Ardito. Yoi. Membuat album dengan para senior. Yoi. Tapi udah lo lakukan apa ini masih halu-haluan lo? Cuman gue pingin doang nih Nat. Apa lo udah mulai melakukan ngontek si A, si B, let's do it? Apa bilang manajer lo? Gue mau begini. Kalau gue anak presiden sih gue bikin albumnya sekarang ya. Iya gak sih? Untungnya lu anaknya Kang Villa yang tadi. Iya, Kang Villa. Kang Villa Bandung. Untungnya alhamdulillah gitu. Ya butuh proses tapi masih ada di bayangan gue untuk bisa berkolaborasi, berkontribusi dengan musik Indonesia yang lama, yang cenderung terlupakan. Gue pengen anak-anak muda juga masih narik benang history dari music itu sendiri. Yes. Thanks, Tok. Udah kelar nih? Udah kelar. Ya Allah, Nat, nice gak bisa lama lagi. Lu mau lama lagi ya? Lagi dong. Apalagi dong yang mau kita bahas? Apalagi? Your movie udah. Ya udah, gua interview lo deh. Udah yuk. Oke, satu pertanyaan. Ya udah apa? Kalau lo jadi Kementerian Pariwisata, apa yang lo lakukan? Pariwisata? Iya. Ya. Mampus. Aduh. Gak boleh salah. Kalau gue jadi Menteri Wisata, pariwisata, apa yang akan gue lakukan kok? Nomor 1, gue nggak bakal mungkin jadi Menteri Pariwisata ya. Siapa tahu bisa jadi. Oke, bisa jadi. Siapa tahu orang-orang pintar di dunia ini abis semua tinggal kita berdua. Oke. Lu dulu deh. Yuk. Terakhir ya, biar closing enak. Kalau lu jadi Menteri Pariwisata atau lu jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, saya masih bersinergi. Yang pasti gue akan hafal lagu Indonesia Raya dong. Pasti akan hafal. Tapi apa yang akan lu perbuat biar Indonesia makin nyampe di mata dunia? Gua akan bikin untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga. Gue akan bikin anak muda nggak se-insecure itu lagi. Emang anak muda kenapa insecure? Menurut gue ini generasi depresi. Kenapa? Kebanyakan makan boti ya? Itu generasi lu. Generasi gua, Kenapa mereka pada insecure? Kenapa? Menurut lo kenapa? Menurut gue gini, karena kiblatnya ke luar negeri banget. Iya gak sih? Korea banget. Iya kan? Tadi lu gua stop. Kenapa? Lu gak suka Korea? Gue suka Korea. Lu gak suka anak muda patokannya ke sono? Iya. Kenapa? Korea punya culture-nya sendiri, Indonesia punya culture-nya sendiri. Kenapa kita nggak bangga sama culture kita? Nah, menurut lo kenapa? Karena dari dulu udah dijejelin sama kebebasan kita mencari referensi dari luar negeri gitu. Mungkin banyak orang yang kontra gitu sama pemikiran gue. Tapi kenapa Indonesia nggak bisa berdiri sendiri sebagai
negara paling kaya di dunia gitu secara musik ya. Secara gitu. musik ya. Itu gue setuju sih. Iya kan? Itu gue juga selalu bertanya, kenapa orang patokannya bule Korea gitu. Padahal Padahal kita itu jauh lebih keren. Men, kalau misalnya ada konser gamelan di Amerika itu tiketnya tuh 10 juta. Oke. Satu Tapi kan di kursi. Amerika, kalau di sini kan nggak gitu toh. Nah, kenapa enggak anak muda mengapresiasi seni dari Indonesia seperti layaknya orang luar negeri mengapresiasi musik kita. Itu yang lu lagi mikirin. Iya. Tapi contoh gini toh, kayak teman-teman gua ya, yang ada di segmen kita ya. Begitu ada film Indonesia muncul, mereka nggak mau nonton. Itu Kurang, Iya, kurang, ya kan? Padahal belum tentu kurang. Cuman gua ngerti karena mungkin dari 100 film ya yang nyampe 4-5 film toh. Iya. Karena mengambil marketnya yang emang katro Betul, gitu loh. betul. Jadi masalah siapa? Gue juga sempet bete sama teman-teman gue. Kayak nggak film Indo deh gitu. Padahal lu udah ngejudge lagi. Oke. Belum tentu semua film Indo jelek gitu loh. Iya. Oke, kalau gitu kalau misalnya gue jadi menteri, gue akan bikin PH sama gue akan bikin label Oke. yang isinya artisnya gue sama lo doang. Nah, iya dong. Iya dong. Tapi ada nggak temen lu yang kayak udah ngejudge dulu film Indo? Banyak banget. Ya sama toh. Banyak banget. banget. Iya. Karena kita pelakunya, ya mereka keren film lu keren. Cuma kalau film lain dia nggak bakal nonton film Indo katro nih gitu loh. Itu kan masalahnya. Dan mungkin mereka nonton film di Netflix, oke, keren. Iya. Begitu kita bikin film yang keren juga pun mereka udah ngejudge dulu. Tapi menurut gue pelan-pelan. Nah, ini udah mulai terbagi nih. Oke. Udah mulai kelihatan siapa yang suka siapa, apa yang suka mana gitu, oposisinya udah mulai kelihatan. Udah mulai kelihatan. Iya kan? Oke. Jadi menurut gue pelan-pelan film Indonesia yang bagus Yes. akan terkurasi sendiri. Oke, akan Gitu. terkurasi sendiri. Gitu. Kalau Menteri Pariwisata, Ah. apa mau? Lu mau ngapain? Gue tau lu mau ngejebak gue nanya gue kan? Karena kalau gue yang jawab, TO nih ya. Apa? Oke. Apa yang salah? Apa? Waduh, ini berat juga ya. Berat, makanya lu nanya gue, lebih kurang lagi. Nama bapak Apa toh? Oke. Pemuda dan olahraga udah kelar ya? Udah nih, Udah ya kan? Tinggal pariwisata. Pengennya gitu. Oke, pariwisata. Pengennya apa? Ini soalnya udah Wisnu Taman nih. Ya, udah nyampe nih orang nih. Nyampe lah harusnya. Nyampe. Gila lu. Dia bikin net yang sekeren itu. Iya. Ya nggak sih? Iya. Motifnya bagus banget. Nyampe Net lah. keren. Iya. Lu berarti harus lebih nyampe dari Wisnu Taman. Apa yang bisa lu kalian dari dia yang dia kurang? Mampus lu. Iya. Apa? Iya. Apa? Gua belum ada anggaran ya, jadi nggak bisa mikir. Oke, tapi kalian lu pengen itu. Gue pengen deh Menteri Pariwisata gue begini. Oke. Gue pengen Menteri Pariwisata gue melihat talenta yang ada di Indonesia, nggak ngeliat talenta yang ada di luar. Oke. Walaupun talenta yang ada di luar juga didukung oleh Indonesia. Emang iya ya menurut lo? Mungkin ada beberapa musisi di luar negeri yang ternyata dia sukses di luar negeri, masih ada dukungan dari Indonesia. Ada. Ada. Sekarang besar banget gitu. Yes. Ada gitu, labelnya juga ada gitu. Yes. Tapi kenapa tidak melihat dari Talenta yang kita punya? Gue kemarin ke Bali, Nat. Oke. Ada gitaris cewek umur 20 tahun. Dia masih kebingungan gimana caranya bikin karya yang bisa didengar. Gue padahal di Bali, di mana orang-orang kesini, gue gak perlu keluar negeri. Yes. Gue pengen itu. Gue pengen artis atau seniman Indonesia gak perlu keluar Indonesia untuk bisa menjadi terkenal di luar negeri. Oh, Gitu. Dan lu ngeliat masih banyak kelemahan di situ ya. Iya. Apa kelemahannya? Tidak punya spot untuk tampil, tidak didukung pemerintah untuk naik. Apa? What's the problem? Ya mungkin kalau misalnya konser pilkada diganti konser amal gitu ya. I see. Itu bisa tuh Oke. showcasing semua musisi atau talenta yang ada di Jakarta, Bandung, Semua, Surabaya, yes, semuanya. yes, Bikin yes. deh panggung-panggung gitu. Lupakan pilkada misalnya. Nggak gini toh masalahnya. Boro-boro pilkada aja boleh konser. Kok kita nggak bisa manggung? Itu kenapa toh? Nah, gue nggak tahu ya. Ya kan? Itu mau gue jebak. Ya dong. Nggak tahu nih. Ini kan katanya nggak boleh corona. Pandemi. Nggak boleh konser. Nggak boleh konser. Nggak boleh keramaian. Nggak boleh. Ya. Kita disuruh sampai 11 Oktober ya kan. Tiba-tiba pas mau pilkada boleh konser. Konser nih. Maksud lo apa? Maksud lo apa kan lo ya? Maksud lo apa? Gua kan yang nganggur nih 7 bulan. Kita udah nganggur. Kita udah nganggur 7 bulan. Kok Iya. pas pilkada boleh konser? Boleh konser. Kenapa? Mungkin ada baiknya konser pilkada diganti itu ya. Konser amal itu. Yang lo bilang. Iya, orang-orang harus pakai
APD yang nonton gitu. Oke, Jadi emang modal lah gitu, konsernya modal. Konsernya modal. Tapi yang gue lihat sih enggak dari berita ya. Iya. Kalau pilkada boleh konser gitu. Menurut lu itu kenapa itu? Iya. Udah mulai politik nih. Ya nggak sih? Iya, Kita nggak tahu disuruh ya virtual gue ya. di rumah. Nah, Giliran itu. lu boleh. Boleh. Itu apa toh kalau pendapat lu? Mungkin nggak tahu ya, ada kepentingan Politik. posisi tertentu ya. Oke. Untuk mengadakan pilkada itu gitu. Biar Tapi menang si A menang si iya, B. biar kelihatan nih, gitu. Iya. Jadi kayak gue ngelihat masih nggak begitu rata aja sih. Iya. Masih nggak begitu rata. Musisi yang mau terkenal harus dilempar ke luar negeri, harus dilempar ke LA dulu. Yes. Bikin lagu bahasa Inggris dulu, ya baru kan? naik lu ya. Masuk culture sana, baru keren di Keren. Indonesia. Sampai Indonesia dipuja. Dipuja, Gitu ya. Oh, gitu. gua ngerti itu keresahan lo ya. Keresahan Kenapa gua. nggak di sini didukung dulu sampai pol? Iya. Toh kita juga punya 250 juta penonton. Penduduk ya. Oh, oke. Penduduk, Penduduk, bener. betul. Soalnya gini. Gua kan abis main film. Lo tahu itu dari lagunya Romai Ramai. 250 juta. Enggak toh. Yang gue juga bingung ini toh. Kan kakak gue itu kan nikah sama orang India. India asli nih. Ternyata kekayaan artis orang India. Oh gila. Lo tau gak kenapa? Mereka kan penduduknya 700 jutaan ya. Kita 250 juta. Betul. Nah, mereka kalau bikin film udah pasti 45 juta penonton, 35 juta. Iya. Jadi mereka di Bollywood aja itu udah menyamai kekayaannya Hollywood. Oke. Karena Ini- kuantitas kan. Ini yang diceritain sama kakak gua ya. Oke. Nah, begitu mereka mau nonton bioskop, Iya. semua harus berdiri. Ini gua nggak bohong. Serius. Demi Tuhan. Kakak lo di India nih? Kakak gua di India. Oke. Suaminya orang India. Oke. Akhirnya kakak gua nyamperin suaminya di India. Terus pas dia mau nonton bioskop, semua berdiri. Pas mau mulai itu berdiri nyanyi kebangsaannya dulu. Gila. Sumpah. Anjir. Sampai kakak gua bingung. Dia berdiri nyanyi kebangsaannya baru nonton filmnya. Dan hampir semua penduduk India mencintai produk India. Ya. Jadi begitu ada Shah Rukh Khan main film, nonton. Nonton, pasti. Siapa kan nonton. Sampai 45 juta penonton. Kita 7 juta penontonnya udah heboh. Parah. Padahal ada 250 juta penonton. Iya. Itu kan maksud lo. Betul. Kenapa kita nggak dihargai nih? Padahal kita Betul. punya 250 juta penduduk ya. Penduduk. Masa sih 10% aja nonton nggak mau ya? Betul. Itu kan yang maksud lo ya. Kenapa kita nggak didukung seportif itu? Sportif itu, dan mungkin pengalaman gue sekolah di luar, gue kalau misalnya mau bikin short film atau mau bikin dokumenter, Yes. gue tinggal apply di satu website, Yes. government website, Yes. di mana gue bisa funding di sana. Maksudnya gue cari funding, pemerintah yang fundingin. Within 1 week, orang-orang itu udah baca sinopsis gue kirimin skrip gue. Yes. Government langsung kirim $1.000 buat kita bikin film. Oke. Nah itulah muncul kecintaan atas film dari kita sendiri. Yes. Gitu. Nah kalau sekarang kan orang punya ide banyak. Banyak Ya banget. kan? Bahkan kayak banyak orang Indonesia yang menang festival di luar negeri. Banget. Tapi kenapa harus dimodalin sama brand swasta misalnya? Yes. Kenapa nggak dari pemerintah? Tapi sekarang udah mulai gitu di Jogja. Kemarin film Tilik didukung penuh oleh pemerintah Sama Jogja. sama Jogja, Nah, pemerintahan Jogja gitu. Dan it's viral. It's viral. Dan terbukti, bisa kan? Bisa kan gitu. Dan ternyata nggak cuma Tilik doang nih yang bisa. Gue juga bisa nih. Kan Iya, muncul iya, kepercayaan diri dari iya, anak harusnya mudanya iya seperti dong, kayak gitu iya kan. dong, iya dong. Gitu. Jadi anak muda tuh nggak harus ngedokem di rumah ngidolain seseorang, enggak. Pola Enggak. pikir harus diubah. Pola pikirnya gimana caranya gue bisa kayak dia. Gimana caranya gue bisa bikin sesuatu yang baru dari diri gue. Gimana caranya gue bisa ngejual diri gue. Yes. Konotasinya yang baik. Yes. Maksudnya kayak Lu barusan takut ya konotasi yang baik, takut ke Twitter ya? Terbuka lagi kalau ya. iya, oh ternyata Dito pecun. Ah. Iya, ngejual diri aja. Iya. Maksud gue kayak gimana cara lo memarketingkan Yes, karya yes. lo sendiri gitu. Yes. Karena lo untuk jadi seniman doang sekarang, terus berharap dilihat sama pemerintah, agak sulit. Agak sulit. Lo Setuju harus gua. keluar negeri dulu, harus dapat. Bahkan musik gue yang udah didengar sama luar negeri Yes. gitu ya. Toh lu kan juga bermain musik juga bukan soal Indo ya. Gue dengerin lagu lu bahasa Inggris. Yoi. Maksud gue juga pronunciation lu it's so good. Maksud gue lu oke banget toh di musik lu tuh Yeah. hot lah ya, hot in the industry lu Thank gitu you, loh. thank you. Maksud gue lu ngerasa tapi gini toh. Kalau lu bedain sama dulu sama sekarang, better nggak?
dari lu berkarya, berini. Sekarang lebih better nggak? Lu lebih jauh dihargain nggak dibanding lu dulu? Apa sama aja sosok? Di negara gua. Di negara lu. Di negara gua sosok. Kalau lu lihat Spotify lo, yang banyak denger, banyak nggak orang boleh dengar? 30% orang bule di luar. 70% orang Indo. 70% orang Indo. Berarti lu punya potensi keluar. Ya? Lah, gini. Maksud gua gini, gua punya 30% pendengar di luar negeri. Yes. Beberapa minggu ini gua dapat Instastory dari Yes. orang-orang Indonesia yang tinggal di Korea. Yes. Lagu gue diputar di coffee shop sana. Sumpah. Berkali-kali, men. Oke. Gue dapet DM, gue tinggal di Korea nih. Yes. Tiap kali gue ke coffee shop ini, pagi ini gue selalu denger lagu lo. Yes. Gue dapet email dari music selector KCRW Radio di LA. Yes. Dia itu adalah music selector dari American Beauty film American Beauty. Serius gue. Dia email gue. Sumpah lu. Minta WAV file gue. Yes. Gila, maksud gue, dia sempat nanya, Dito, are you happen to live in New York? Because your pronunciation and your music is New York-ish banget, Dito. Ano? Gue belum pernah ke New York. Kenapa nggak bisa orang-orang kayak gue itu dianggap sama negara gue sendiri? Oke. Dianggap sama negara gue sendiri. Gue sedikit banyak udah berjasa kok gitu untuk mengumandangkan nama Ardhito Pramono, kan Jawa banget ya. Iya. Di luar negeri orang juga ngomong, orang luar negeri mah Ardhito Pramono, kok orang mana toh? Ardhito Pramono. Luar negeri gitu. Ardhito Pramono. Mereka, jadi yang lu sedih, intinya gini toh. Kenapa orang luar lebih appreciate gua dibanding lu di sini? Itu poin lo. Iya. Dan lu sedih. Iya. I see. Dan makanya itu kenapa nggak bisa gue di Indonesia, dan gue senang diapresiasi sama orang Indonesia, sama pemerintah Indonesia, sama orang luar negeri juga. Yes. Gitu. Jadi kita, lu seneng gak sih? Misalnya lu punya band atau lu berdiri sendiri. Yes. Onadio Leonardo. Yes. Didengerin sama orang luar. Yes. Tiba-tiba ada email dari penyelenggara musik festival di luar, tertuju untuk Onadio Leonardo. Yes. Ya kan? Gue butuh riders lo dong. Oke. Lo seneng gak? Seneng banget Lo keluar negeri, liburan dihargain di sana. Ceweknya bule. Tinggal satu. Yang mana nih ridersnya ya kan? Iya, yang mana tapi di negara lu sendiri lu kok nggak ngerasa gitu. Itu yang lu bete. Iya. Oh, I see. Kita lihat Korea udah punya sistem sendiri gimana caranya dia bisa ngeliat. Itu sih yang menurut gua Korea ya, gua nggak begitu suka musik ya. Iya. Cuman cara dia memanage artis dan manajemennya Betul. Unbelievable sih menurut gua. Iya kan? Yeah. Kenapa kita nggak bisa ya toh? Setuju. Why? Ini terakhir nih, closing. Why? Oke. Soalnya gini, menurut gua Korea ya, gua nggak masuk musiknya, menurut gua nggak jelas, nyanyi juga sosok, tapi unbelievable dia keterima di US, dia worldwide, sold out Paris. worldwide. Gokil. Kenapa kita nggak bisa toh? Menurut gue Suara bagus, Iya. talented banyak, Iya. ribuan deh lo ke ujung-ujung kampung gang juga banyak yang bertalenta. Iya. Kenapa kita nggak bisa kayak Korea? menurut gue Kurang disupport. Menurut gue proses. Proses. Karena kalau kemarin gue habis ngobrol sama salah satu orang yang jadi guru gue juga gitu. Yes. Dia bilang within 25 years, Yes. Indonesia will be on the fourth Oke. country in the world. Yes. That means Indonesia will be at the same level as Korea. Yes. Indonesia would be at the same level of with India. Yes. Betul, karena kan sekarang kan bonus demografi banget. Yes. Proses menuju ke sana lah yang unik. Oke. Kalau nggak didukung sama pemerintah dari sekarang, menurut gue tahun 2025 nggak akan terjadi musik Oke. Indonesia di urutan keempat dunia. Oke. Kenapanya? Tadi lu nanya kenapa? Kenapanya? Menurut gue karena itu musisi Indonesia bukan musisinya, bukan salah musisi. Orang-orang Indonesia pendengarnya masih mendengarkan, masih mengkiblatkan musik mereka tuh ke luar negeri. Luar negeri, US, Korea. Iya, Itu kayak- mereka masih mendewakan Iya. itu. Timbullah mindset di musisinya. Oh, gue harus keren kayak artis luar negeri ini. Oke. Jadi gue harus bernyanyi seperti artis luar negeri ini. Gue harus bikin lagu kayak artis luar negeri ini. I see. Ngerti ya lo? Di situ dong problemnya. Di situ problemnya. Oke. Gitu. Sedangkan kalau gue, Tapi kalau nggak kayak gitu kan tuh nggak laku. Lo ngerti nggak? Kadang gue juga ada temen Oke. gue. Kita kayak harus tiru ini deh. Hmm. Kita kayak harus tiru ini deh biar laku. eh, Karena kalau kita terlalu original takutnya nggak laku. iya. Salah nggak musisinya? Enggak.
Karena emang begitu polanya. Tapi udah ada satu study case dan berhasil. Oke. Siapa? Gue. Oh. Iya dong. Iya dong. Gue ngebawa musik jazz tua Yes. keluar dari studio gua gitu ya. Terus gua kasih ke orang-orang yang tadinya pada nggak suka. Kok tiba-tiba suka? Tiba-tiba orang-orang jadi ngedigging penyanyi zaman dulu, Sam Simon, Teresa Zen, Saiful Bahri. Yes. Nama-nama yang nggak pernah terdengar sebelumnya. Kenapa orang-orang jadi seperti itu? Berarti ada orang yang mengapresiasi seni history gitu. Yes. Gitu. Dan itu visi misi lo di music lo. Iya. Lo pengen bangun itu sampai segede mungkin. Gue pengen orang-orang yang pengen jadi musisi berpikiran nggak perlu jadi artis luar negeri, nggak perlu jadi artis siapa untuk bisa keluar kamar. Oke. You can be yourself. You can be yourself and you can make Indonesia proud of who you are. That's Ardhito Pramono. Thanks, nice to meet you. Nice to talk to you, man. Nice to talk to you, man. Bye, bro.